I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Razwa Halila dengan NIM 230404021. Nah, pada hari ini aku akan membahas tentang teori behavioristik. Tapi aku nggak sendiri, melainkan bersama teman-temanku ada Mira Helwani Sasmita, Hadiati Maswa, dan Kartika Nadila Putri. Nah, pada hari ini kami akan membahas tentang teori behavioristik. Sebenarnya apa sih ya teori behavioristik itu? Nah, sebenarnya teori behavioristik itu adalah suatu tindakan ataupun suatu kejadian yang ada di diri kita yang kita lakukan secara berulang tanpa kita sadari. Itu dilakukan secara berulang karena sudah terekam di memori otak kita. Otak itu merekam tentang situasi ataupun kejadian yang kita alami, seperti kita terbiasa untuk bangun pagi, untuk bangun tidur, kita melihat handphone. Nah, karena kita setiap harinya seperti itu, tanpa kita sadari, kita melakukan tindakan tersebut secara berulang. Nah, yang dimana juga teori behavioristik ini juga berhubung antara stimulus dengan respon, yang dimana dengan rangsangan otak dan perilaku dari diri seseorang tersebut. Nah, tak hanya itu, kami hari ini juga akan mengupas tentang pemahaman dari beberapa tokoh ataupun pengertian dari beberapa tokoh. Di sini ada 4 tokoh. Yang pertama ada dari Ivan Pavlov, Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Goethe. Nah, langsung saja teman-teman saya akan memaparkan teori-teori dari beberapa tokoh ini, dimulai dari Hadiati Maswa. Hai, saya Hadiati Maswah dengan NIM 230404012. Saya akan menjelaskan di situasi pertama, yaitu lokasinya berada di kampus, yaitu kebiasaan belajar saat adanya ujian. Saya menyadari bahwa di hari biasa, saya cenderung terlihat lebih santai dan tidak terlalu fokus pada belajar. Namun, saat dosen mengumumkan akan adanya ujian, saya langsung berubah menjadi lebih rajin belajar lagi. Saya mulai membaca materi, membuat rangkuman, dan latihan soal. Situasi ini sesuai dengan teori behavioristik dari B.F. Skinner, yaitu operant conditioning. Menurut Skinner, perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang akan diterima setelah melakukan suatu tindakan. Dalam kasus ini, stimulusnya adalah pengumuman ujian dari dosen, responnya adalah saya menjadi lebih rajin lagi dalam belajar, dan penguatannya adalah berharap ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nilai bagus ini disebut juga dengan penguatan positif, karena membuat saya ingin mengulangi perilaku belajar. Selain itu, ada juga namanya penguatan negatif, yaitu keinginan untuk menghindari nilai jelek atau tidak lulus. Jadi, saya belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi juga untuk menghindari nilai yang buruk. Jadi, dapat disimpulkan dari situasi pertama ini adalah perilaku belajar saya muncul karena adanya konsekuensi, bukan secara spontan. Hal ini sesuai dengan teori Skinner yang mengatakan bahwa perilaku dibentuk oleh rewards dan punishment. Hai, perkenalkan nama saya Mira Helwani Sasmita dengan NIM 230404017. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi yang kedua, yaitu di rumah bangun pagi karena alarm. Awalan kejadiannya yaitu saya termasuk orang yang sulit untuk bangun pagi. Walaupun dari awal saya sudah berniat untuk bangun lebih pagi, tetapi tetap saja saya selalu terlambat. Hingga suatu hari, saya memasang alarm untuk kegiatan saya pada pagi hari. Lama-kelamaan, tubuh dan otak saya mulai terbiasa akan respon alarm tersebut. Bahkan sekarang, saya sudah bangun terlebih dahulu sebelum alarm tersebut berbunyi. Tokoh yang sesuai pada situasi yang kedua ini yaitu Ivan Pavlov, yang dimana situasi ini sesuai dengan teori classical conditioning oleh Ivan Pavlov tersebut. Alasannya karena proses tersebut dapat terjadi karena adanya suatu proses asosiasi antara stimulus dan respon. Adapun 3 faktor yang terdapat pada situasi ini yaitu yang pertama, stimulus netral, yang dimana bunyi alarm tidak terjadi apa-apa. Yang kedua yaitu
Stimulus tak terkendali yaitu kegiatan bangun pagi. Yang ketiga yaitu respon, bangun dari tidur. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari situasi yang kedua ini yaitu kebiasaan bangun pagi terjadi bukan hanya karena niat, tetapi karena adanya suatu proses pembiasaan melalui stimulus yang terjadi secara berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwanya perilaku dapat terbentuk melalui stimulus asosiasi, yang dimana sesuai dengan teori Ivan Pavlov tersebut. Halo, saya Kartika Madrawati dengan NIM 23040427. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi yang ketiga, yaitu situasi di lingkungan sosial, tentang mengikuti tren terbaru. Dalam kehidupan sosial, saya pernah mengalami yang namanya perubahan gaya berpakaian. Awalnya saya memiliki gaya berpakaian saya tersendiri, namun setelah melihat teman-teman saya menggunakan pakaian-pakaian yang sedang tren, jadi saya juga mulai ingin mencobanya. Pada awalnya, saya merasa ini sangat asing dan juga tidak nyaman bagi saya. Namun, karena sering digunakan dan juga mendapatkan respon-respon yang sangat positif seperti sering dipuji, lebih diterima di lingkungan tersebut, dan juga merasa lebih percaya diri. Jadi, gaya berpakaian tersebut menjadi kebiasaan bagi saya. Aku yang sesuai berdasarkan situasi tersebut adalah Edward Monroe. Situasi ini sangat sesuai dengan teori law of effect, yaitu hukum akibat dari Edward Monroe. Mengapa? Karena beliau menekankan bahwasannya perilaku yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan cenderung akan diulang. Sedangkan akibat yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan maka akan ditinggalkan. Dalam kasus tersebut terdapat stimulus yaitu melihat teman mengikuti tren, kemudian responnya adalah ikut menggunakan gaya berpakaian tersebut, kemudian akibatnya mendapatkan respon-respon yang positif seperti sering dipuji, lebih diterima di lingkungan tersebut, dan juga merasa lebih percaya diri. Karena hasilnya yang menyenangkan, perilaku tersebut cenderung akan diulang hingga menjadi kebiasaan. Jika ternyata hasilnya tidak menyenangkan, maka perilaku tersebut akan segera ditinggalkan. Kesimpulan untuk situasi ketiga ini adalah perilaku mengikuti tren terjadi karena adanya pengaruh akibat sosial yang menyenangkan. Sesuai dengan teori Thorndike yang menekankan pentingnya efek atau hasil dari suatu tindakan. Nah, setelah ketiga teman saya memaparkan situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari teori behavioristik ini, maka dapat saya simpulkan bahwasannya teori behavioristik ini sangat relevan dan sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari dari seorang manusia. Nah, bahwasannya di sini ada ketiga teori yang dibahas dari tiga tokoh utama, yaitu yang pertama dari B.F. Skinner, bahwasannya menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi. Yang kedua dari Ivan Pavlov menunjukkan bahwa perilaku manusia dapat terbentuk melalui asosiasi stimulus maupun respon. Nah, yang ketiga, Edward Thorndike menekankan bahwa perilaku diperkuat oleh akibat yang menyenangkan. Nah, secara keseluruhan, teori behavioristik ini menegaskan bahwa perilaku manusia bukan terjadi begitu saja, tapi terbentuk oleh pengalaman, kebiasaan, maupun pengaruh lingkungan. Nah, dengan memahami teori ini, kita menjadi tahu bahwasannya hal-hal yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan secara sehari-hari merupakan stimulus ataupun rangsangan dari otak ataupun pemikiran kita. Nah, serta bagaimana nantinya cara kita melakukan perubahan dari perilaku kita yang sebelum-sebelumnya buruk ataupun sebelum-sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Nah, saya Razwa Lila, izin pamit undur diri. Saya mohon maaf, bye-bye. I just had to let you know you're